Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada sore ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada sore ini kita bisa kembali ngaji kitab fikih Minhajut Thalibin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada penulis kitab Minhajut Thalibin. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memahami kitab fikih Minhajut Thalibin. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa summa ila ruhil imamil 'allamatil mujtahidi Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa liman ijtama'na hahuna bisababihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma sakhir lana halaman 90 Kitabus Sholati. Nggih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kitabus Sholati, kitab sholat. Oke. Sebelum melanjutkan kitab sholat, nah sholat itu ada sejarahnya, tidak ujuk-ujuk terus sholat, ya, jengkang-jengking. Ini kebetulan pas kitab sholat kita ngaji hari ini menjelang Nabi Isra Mi'raj. Sebentar lagi kan Isra Mi'raj. Nah, dalam sejarahnya Nabi dulu ketika sebelum Isra Mi'raj ya tidak ada ibadah apa-apa. Hanya suatu ketika Jibril itu selalu berjumpa dengan Nabi di Masjidil Haram di sebelahnya Ka'bah. Jibril hanya mencontohkan gerakan-gerakan saja. Kemudian Nabi bertanya, ini apa Jibril? Nah, ini adalah cara menyembah Allah.
Lalu bagaimana menyembah Allah itu? Ya nanti kamu akan diajari sendiri oleh Allah. Nah ternyata itu persiapan Nabi mau diisrokan oleh Allah. Nah ini di kalangan ulama ini ada beberapa yang berselisih pendapat, ya, ulama sirah, ulama sejarah. Nah ahli ilmu bersepakat sholat 5 waktu diwajibkan pada malam Isra sewaktu perjalanan Mi'raj, ya, tidak ada satupun yang mengingkari hal ini, ya, jadi itu sudah diwajibkan oleh Allah. Nah karena ada beberapa hadis, ya, hay'ah atau kondisi sesaat ketika sholat itu diwajibkan. Jadi kabar pertama yang dijadikan landasan ditetapkannya sholat 5 waktu adalah hadis riwayat Siti Aisyah. Makanya kalau ada orang di media sosial mengatakan tidak ada dalil di Quran itu tentang sholat 5 waktu, kan dulu ya beberapa setahun yang lalu itu kan ada orang yang suka nyinyir, ya sebenarnya orang itu juga Islam, dosen juga di perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, ya karena dia juga pegiat media sosial. Ya memang kalau dicari begitu aja nggak ketemu, karena dia nggak bisa menemukannya. Jadi Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan bahwa sholat diwajibkan pertama kali 2 rakaat. Jadi pertama kali 2 rakaat. Kemudian sesaat setelah sampai di rumah, sholat itu ditambah, nah, disempurnakan menjadi 4 rakaat. Nah itulah sebabnya kemudian berlaku ketetapan bahwa sholat yang pertama disyariatkan adalah sholat safar sejumlah 2 rakaat. Nah dulu sholat itu enggak seperti sekarang ada 3 rakaat, ada 4 rakaat, 2 rakaat, enggak. Jadi cuma 2 rakaat. Oke, karena sudah diajari Jibril cara menyembah, akhirnya sholat itu ketika Nabi diisrokan itu sudah mulai diwajibkan. Nah, kata Sayyidah Aisyah, ruya an Aisyah radhiyallahu anha annaha furidat rakaataini. Nah, Sayyidah Aisyah ruya diriwayatkan an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, annaha bahwa furidat difardukan atau diwajibkan sholat, ya annaha bahwa sholat furidot diwajibkan rakaataini 2 rakaat summa ziyada fi sholatil khadori, kemudian ditambah di dalam sholat khadori. Kalau khadori itu berarti sholat sudah berada di rumah. Fakmilat lalu disempurnakan 4 rakaat. Wa ukirat sholatus safari, bahwa yang pertama disyaratkan adalah sholatus safari, sholat safar ala rakaat ini, jadi sholat bepergian. Jadi dulu kalau mau bepergian sholat dulu 2 rakaat, pulang dari bepergian sholat 2 rakaat. Nah kemudian muncul beberapa riwayat lagi, ya. Jadi sholatnya itu seperti itu dulu itu. Nah dari beberapa riwayat hadis berarti sholat yang pertama kali diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat adalah sholat duhur, okay?
yang dilakukan sebanyak 4 rakaat. Adapun sholat safar bisa bepergian, ya, saat bepergian yaitu 2 rakaat. Jadi ketika zuhur Nabi mulai mengajarkan sholat 4 rakaat, kemudian diulang lagi ketika waktu menjelang asar 4 rakaat. Jadi dulu belum ada maghrib, belum ada maghrib. Nah, kemudian setelah Nabi Isra Mi'raj, maka Nabi disyariatkan untuk sholat, yang menurut kisahnya kan tadinya 50 rakaat. Kemudian para nabi dan rasul yang berada di sana untuk memberikan saran kepada Nabi, jangan, umatku saja yang badannya besar-besar tidak mampu, apalagi umatmu yang kecil badannya. Minta diskon sana lagi, minta diskon. Kalau menurut kisahnya, atas saran Nabi Musa, Nabi disarankan untuk minta kepada Allah itu hanya 2 waktu saja, pagi dan petang. Tapi karena Nabi merasa malu kepada Allah, maka Nabi mendapatkan diskon itu sampai 5 kali. Nah, sehingga tersusun sholat itu, kapan sholat itu mulai disyariatkan. Jadi sholat disyariatkan itu setelah, waktu disyariatkan pada 10 tahun 3 bulan setelah kenabian. Jadi pada 10 tahun lebih 3 bulan setelah kenabian, pada malam hari Nabi diwajibkan sholat. Namun waktu subuh Nabi belum melaksanakan sholat karena belum ada pengetahuan atau pelajaran tentang sholat. Setelah waktu subuh, malaikat Jibril datang memberikan pelajaran kepada Nabi tentang sholat. Kemudian Nabi melaksanakan sholat duhur. Sholat duhur merupakan sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Nabi. Nah, sholat duhur dinamakan duhur karena memiliki arti nampak. Zoharo itu artinya nampak, karena berada di keadaan yang sangat terang. Malaikat Jibril diperintahkan untuk mengajarkan pelaksanaan sholat kepada Nabi pada keadaan hari yang terang. Dan mata pun mudah memandangi sesuatu. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Allah SWT mensyariatkan kepada Nabi sholat Jumat. Jadi selama berada di Makkah tidak diwajibkan sholat Jumat. Sholat Jumat yang pertama kali disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, masing-masing sholat ini memiliki sejarah. Pertama, sholat subuh. Kita sholat subuh. Sholat subuh ini pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan ke bumi. Jadi sholat subuh itu meniru sholatnya Nabi Adam. Karena Nabi sudah punya pengetahuan tentang sholatnya para nabi, maka Nabi Muhammad cukup 5, tidak 2 waktu, 5 waktu. Jadi waktu subuh itu adalah berasal dari sholat yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Adam ketika pertama kali diturunkan ke bumi. Nah, subuh ini karena Nabi Adam ketika itu pemandangan yang dilihatnya pertama kali adalah kegelapan. Karena dimungkinkan beliau pertama kali menjejakkan kakinya di bumi pada malam hari karena fajar telah nampak. Nabi pertama itu melakukan sholat 2 rakaat. Jadi Nabi Adam melakukan sholat 2 rakaat karena pada waktu itu bumi belum ada matahari karena masih gelap.
Kenapa melakukan sholat 2 rakaat? Tujuan Nabi Adam itu sholat adalah untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Jadi beliau sholat setiap pagi 2 rakaat. Ya. Kenapa begitu? Karena telah lepas dari kegelapan yang selama 40 tahun bersama istrinya, ya Ibu Hawa, keliling gak ketemu. Nah, makanya beliau mensyukuri nikmat karena yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, bersyukur dari gelap dan hadirlah yang namanya terang benderang, yaitu siang hari. Jadi sejarah sholat subuh itu mengikuti ya, apa yang disyariatkan Allah kepada Nabi Adam. Jadi kita perlu ingat, kita kan sekarang tahunya cuman pokoknya sholat itu ya asar maghrib bisa subuh duhur, asar maghrib bisa subuh duhur lah. Ini ada sejarahnya. Kemudian sholat duhur. Sholat duhur itu adalah sholat yang disyariatkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Ya, merupakan orang yang pertama yang melakukan sholat duhur kala beliau telah mendapatkan seruan untuk menggantikan posisi putranya Ismail dengan seekor domba. Oke. Beliau sholat ya, waktu itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menggantikan posisi Nabi Ismail dengan seekor domba. Karena pada waktu itu di musim Dzulhijjah, hari raya kurban. Nah, kapan waktunya? Di saat matahari berada tepat di atas kepala. Posisi matahari berada tepat di atas kepala. Makanya sholat duhur itu ketika matahari berada di atas kepala, bayang-bayang benda tidak ada. Nah, itu kalau orang Jawa menyebutnya sudah manjing waktu sholat duhur. Maka beliau melakukan sujud 4 kali karena bentuk syukurnya putranya yang bernama Ismail itu oleh Allah diganti oleh domba. Jadi digantikan domba. Nah, beliau sholat 4 rakaat, sujud 4 kali karena bentuk syukur anaknya tidak jadi dikorbankan oleh Allah, diganti domba. Yang berikutnya sholat asar. Ya, ini ada sejarah panjang juga sholat asar. Pelaksanaan sholat asar ya pertama kali ini dilakukan oleh Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus alaihissalam karena telah keluar dari perut ikan paus yang telah menelannya. Jadi Nabi Yunus dulu dimakan ikan paus, berada di perutnya ikan paus. Karena dimuntahkan lagi oleh ikan paus, makanya Nabi Yunus melakukan sholat dengan sujud 4 kali, bentuk syukur kepada Allah. Nah, kenapa 4 kali Nabi Yunus melakukan sujudnya ketika asar? Nah, ketika asar tiba, itu beliau mengatakan bahwa rakaat pertama menyimbolkan kegelapan karena kesalahan, ya. Rakaat untuk kegelapan dari air laut karena selama itu berada di dalam perutnya ikan paus. Ya, rakaat yang ketiga itu kegelapan dari air laut. Rakaat ketiga menandakan kegelapan dari lokalnya. Nah, sedangkan rakaat keempat sebagai lambang kegelapan dalam perut ikan. Makanya sholatnya asar. Jadi sujud 4 kali setelah beliau dimuntahkan oleh ikan paus. Berikutnya sholat maghrib. Ini dulu
Allah mensyariatkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu sholat maghrib, ya, menjelang malam itu Nabi Isa sholat. Nah, karena Allah ini membebaskan Nabi Isa dari kejahilan kaumnya ketika matahari telah terbenam. Ya. Nabi Isa akan dikejar-kejar, ini semuanya. Ya, setelah dapat pertolongan dari Allah, Nabi Isa melaksanakan sholat 3 rakaat. Nah, ini juga sebagai bentuk syukurnya Nabi Isa, ya, kepada Allah, beribadah 3 rakaat ini dan menjadikannya orang pertama yang melaksanakan sholat maghrib. Nah, ini ya syariatnya Nabi Isa. Nah, sholat maghrib rakaat yang pertama untuk menafikan Tuhan lain dan hanya mengesahkan Allah, rakaat pertama. Rakaat kedua untuk menghilangkan fitnah yang ditujukan pada ibunya mengenai kehamilan tanpa suami. Nah, ini yang kedua. Rakaat yang ketiga karena hitungan ganjil ini sebagai simbol dan meyakinkan, ya, kaumnya bahwa Tuhan hanyalah Allah semata. Tuhan itu hanya satu. Kemudian sholat Isya, ini pertama yang melaksanakan sholat Isya ini Nabi Musa. Adalah orang yang pertama mengerjakan sholat Isya. Pelaksananya didasari bebasnya dia dari perasaan duka cita ketika tersesat ingin keluar dari negeri Madian. Ya, dulu Nabi Musa itu pergi ke satu tempat, ya, disihir oleh orang-orang. Kemudian Nabi Musa itu puter-puter gak bisa keluar, hampir 40 tahun lamanya. Makanya orang Israel itu ngomong ini tanah bapak saya, tanah nenek moyang saya, karena Nabi Musa di situ selama 40 tahun. Nah, orang Arab menyebutnya loh, mbahmu mbiyen niku rene dudu tanah, mbahmu iku bingung selama 40 tahun itu. Sehingga terus sholat 4 rakaat karena dibebaskan Allah dari bingung muter-muter di negeri Madian. Nah, doanya Nabi Musa dikabulkan Allah ketika waktu Isya. Rakaat yang pertama itu melambangkan duka cita. Duka cita pada istrinya. Nah, rakaat kedua sebagai tanda duka cita pada saudaranya Harun, Nabi Harun, ya, karena meninggal. Rakaat ketiga dan keempat sebagai tanda duka cita kepada Fir'aun dan anaknya. Jadi ini sejarahnya sholat, ya. Kenapa Nabi memilih 5? Karena Nabi sudah tahu mulai Nabi Adam, para Nabi dan Rasul itu juga sholat. Ya, Nabi Adam cukup 2 rakaat. Ya. Sehingga pelaksananya kalau subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, ya, kemudian isya 4. Nah, itu karena ada sejarah seperti itu. Jadi enggak ujuk-ujuk terus sholat. Sebenarnya kalau sudah tahu sejarahnya sholat, oh ya, kalau kita mau menghilangkan rasa duka, ya sholatnya malam.
doa-doa yang tentang kedukaan itu kan seperti Nabi Musa. Nah, berarti sholatnya doa yang dipanjatkan itu setelah waktu Isya. Nah, kalau kita memiliki perasaan yang sumpek, rupek, gak selesai-selesai, nah seperti Nabi Adam itu pusing, sumpek karena diturunkan ke muka bumi masih dalam keadaan gelap. Nabi Adam keliling 40 tahun, Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khosirin. Sambil berjalan terus sampai meneteskan air mata, air matanya sampai habis, yang keluar tinggal darahnya. Kemudian bersandarlah di satu tempat. Ini apa ya, ini saya sandari karena gelap tidak tahu. Terus beliau mendengarkan ada tangisan seorang perempuan. Nah, ternyata di situ adalah suara istrinya, namanya Hawa. Nah, tempat itu diduga namanya Jabal Rohmah, yang di Arab itu, yang di Mekah itu, ya. Sehingga karena sudah diberikan oleh Allah sesuatu yang terang benderang, dari kegelapan menuju terang benderang, maka Nabi Adam itu sholat 2 rakaat, itu bentuk syukurnya Nabi Adam kepada Allah, ya. Nah, ini sejarah sholatnya. Ya, baru pelaksanaan syariatnya kita mengikuti syariat yang disyariatkan Allah kepada Nabi Muhammad, walaupun ini sejarahnya seperti itu sudah ada sebelum Nabi Isra Mi'raj. Nah, itu disempurnakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk umat-umatnya Nabi Muhammad. Kemudian ada pertanyaan ketika Isra Mi'raj, kenapa orang-orang kok diwajibkan sholat untuk menyembahmu, padahal Allah itu tidak gila disembah? Jawabannya Allah sangat diplomatis. Muhammad, inilah caraku untuk melindungi hamba-hambaku dari kerusakan. Orang dulu mikir melindungi dari kerusakan apa, wong cuman gerakan-gerakan begitu. Nah, ternyata setelah dunia ini kemajuan ilmu dan teknologi, nah kalau kita ingin terhindar dari stroke, maka jangan meninggalkan sholat duhur on time, ya, sholat duhur ala waktiha, tepat waktu, karena darahnya manusia di kepala itu memuncaknya pada waktu matahari berada di atas kepala. Maka sholat 4 rakaat itu, sujud pertama, kedua, ketiga, keempat dengan teratur, maka itu melancarkan peredaran darah dari sekujur tubuh ke kepala, ke otak, dan kembali lagi disalurkan ke seluruh tubuh. Makanya kalau tidak mau stroke itu ya sholat zuhurnya harus on time, bukan in time. In time itu ya jam 2:30 itu masih in time, dalam waktu. Kalau tepat waktu kan on time. Makanya itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kita sekarang mempelajari syariatnya Allah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad tentang sholat. Kitabus sholati, kitab sholat. Al-maktubatu, yaitu sholat wajib khomsun, ada 5. Jadi sholat fardu, sholat maktubah sama artinya, hanya beda kata saja. Al-zuhru, zuhur. Makanya kalau di fikih itu kan yang disebutkan pertama adalah zuhur, karena memang yang pertama disyariatkan adalah zuhur. Al-zuhru, zuhur awwalu waktihi, wa awwalu, awal waktihi, waktunya. Zawalus syamsi,
zawalu tergelincirnya asyamsi matahari, wa akhiruhu dan akhir waktunya masiru dhilli, masiru saat dhilli bayangan, asyai'i sesuatu garis miring benda, mislahu sama, siwa panjang bendanya, dhilli bayangan bendanya. Jadi panjang bendanya dan bayangan bendanya sama. Istiwa'i syamsi, istiwa'i saat tegak asyamsi matahari, wahuwa yaitu awalu awal waqtil asri waktu sholat asar, wa yabqa dan ketentuannya hatta sampai taghruba matahari terbenam, wal ikhtiyaru waktu pilihan, Allah hendaknya tidak tuakhara mengakhirkan an masiri asar al-dhilli bayangan benda, mislaini dua kali, ya, saya jelaskan dulu ini di waktu duhur ya. Kalau kita melihat di beberapa kitab dan keterangan Quran dan hadis, kira-kira sholat itu yang benar
ngikuti jam digital apa ngikuti perputaran matahari? Oke. Jadi ajarannya Allah itu begini. Kalau mau melihat sholat waktu duhur, kita disuruh menancapkan benda. Nah, kalau benda ini sudah tidak ada bayangan sama sekali, berarti ini sudah masuk waktunya sholat duhur. Kemudian kalau sudah ada bayangan sedikit, berarti itu sudah saatnya boleh sholat duhur. Nah, batasannya sampai kapan? Sampai bayangan benda dengan bendanya ini sama. Terus disini, oh ini bendanya 1 meter, ininya 1 meter. Nah ini berarti ini sudah mulai habis waktu sholat duhur, manjing sholat asar. Nah kalau bayangan bendanya ini melebihi sedikit, berarti itu sudah boleh waktu sholat asarnya ini dilaksanakan. Kemudian sampai bayangannya habis, berarti di situ waktu sholat maghrib. Nah, sehingga sholat itu yang benar dulu, masjidnya nenek moyang itu di depan pasti ada tugu kecil, ada besi lincip. Nah, terus di tugu itu ada garis red ini. Nah, itu garis penanda. Oke. Itu 4 penjuru mata angin itu mengikuti tanda perputaran bumi mengelilingi matahari. Posisinya ada di sebelah selatan, timur, berada di sebelah timur utara. Nah ini sehingga kita mengikuti sholatnya adalah kalau on time ya mengikuti ini tanda-tandanya. Nah kenapa? Memang rahasianya Allah di sini kita waktu sholat ya. Ternyata di baratnya lagi ada orang mengumandangkan adzan, ada lagi adzan muter gini, jadi nggak habis orang mengumandangkan adzan dan orang sholat. Jadi sepanjang putaran matahari, putaran bumi ini, sepanjang hari itulah orang juga menyembah Allah terus. Di sini adzan selesai, ini adzan duhur selesai, di sini mulai adzan lagi asar, di sininya maghrib terus. Ya ternyata rahasianya Allah seperti itu. Nah bagaimana kalau mengikuti jam digital? Jam digital ya harus mengikuti kalender penanggalan yang betul-betul ketat standarnya. Lah hitungannya ini menggunakan apa? Kita yang orang muslim hitungannya adalah istiwa. Oke, istiwa itu putarannya mengikuti perputaran bulan mengelilingi matahari. Nah kalau bulan mengelilingi matahari setiap bulan itu 30 kali. Kalau bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun 365 kali. Itu ada yang cuma 360 kali. Nah cepat mana kalau menurut hitungan? Berarti ya cepat menggunakan bulan mengelilingi matahari. Nah, di sini sholat waktunya istiwa. Nah, ketika istiwa kita ya harus punya 2 jam. Kalau pakai jam digital, itu perubahan waktunya adalah di malam hari karena standarnya GMT. GM itu ada menara yang ada di Inggris itu. Nah, itu sebagai penanda titik nolnya di sana jam GMT. Nanti kalau ke timur makin dikurangi, kalau ke barat makin ditambah. Nah yang istiwa titik nolnya ya di Ka'bah itu, sehingga titik nolnya digeser ke Grand Zamzam. Berapa selisihnya antara jam istiwa sama jam GMT? Kalau terkenal di Indonesia jam WIB ya, itu setengah jam. Jadi kalau menggunakan istiwa, kita sholat duhur itu 11:30 lebih sedikit jam digital. Oke. Makanya kita kalau mau sholat itu disuruh keluar dulu melihat bayangan benda. Nah, oh ternyata ini jam 11:35 jam GMT, berarti oh ini sudah nggak ada bayangan, itulah sudah sholat duhur. Makanya kalau kita menggunakan jam istiwa itu selisihnya 30 menit dari jam GMT. Okay. Dulu di sini saya pasang 2 jam istiwa sama jam GMT.
Tapi banyak jamaah yang bingung lihat jam. Gus napa jam setunggal ini ku anu toh Gus larat Gus. Kok cepet banget. Yang satu itu jam istiwa, satu jam kerja. Istiwa itu ya itulah untuk ibadah, lah sholatnya pakai jam itu karena perputarannya lebih cepat. Kemudian maghrib, ya maghrib tadi dijelaskan kalau bayangan benda sudah sama sekali tidak ada, di situ waktunya sholat maghrib. Maghrib itu gampang kalau kita niteni, ya. Kalau kelelawar sudah keluar dari sarangnya itu sudah maghrib. Karena kelelawar itu nggak bisa keluar kalau masih ada sinar matahari. Matanya nggak bisa melihat benda di sekitarnya kalau masih ada cahaya matahari. Mungkin kalau kita berada di satu tempat nggak ada jam, nggak ada HP, nggak bisa melihat jam, yang penting pokoknya untuk kepentingan sholat maghrib lihat saja. Kalau sudah sudah kelelawar keluar, berarti itu artinya sudah maghrib. Saya sering kalau puasa saya lihat itu lawa-lawa wis metu, berarti sudah waktunya maghrib. Ini RRI aja belum adzan kok maghrib. Nah, Allah memberikan tanda-tanda yang lebih jelas itu. Kelelawar sudah keluar. Kelelawar itu hukumnya nggak bisa melihat kalau masih ada bayangan matahari. Walaupun sinarnya itu masih terang, ya sudah, itu sudah waktunya maghrib. Makanya seperti di Kalimantan Tengah itu maghrib itu masih ada matahari, tapi begitu mengumandangkan adzan isya terus qomat langsung gelap. Nah, kenapa begitu? Karena di sana itu termasuk daerah yang dilewati matahari dan dilewati bulan, makanya dinamakan Katulistiwa. Lah Katulistiwa ini berasal dari bahasa Arab, itu bahasanya falak, khottun lil istiwa. Ya, khottun lil istiwa orang Indonesia sulit melafalkan, jadi Katulistiwa. Itu berasal dari khottun lil istiwa. Ya, kita lanjutkan. Wal maghribu, dan maghrib bil ghurubi, ya, matahari terbenam. Waya beko, dan ketentuannya hatta sampai ya ghibah, hilangnya asyafaqu, cahaya, al akhmaru, merah, fil qadimi, menurut qaul qadim, wa fil jadidi, dan menurut qaul jadid, yang qadhi, habisnya waktu, bimudhi, dengan berlalunya, qadri, sekedar, wudu'in, untuk wudu, wasatri, dan menutup, auratin, aurat,
wa adzanin dan adzan, wa iqamatin dan qomat, wa khomsi dan sholat 5, rokaatin rokaat, walau seandainya syara'a memulai sholat maghrib fil waktu pada waktunya, wa madda dan memanjangkan, hatta sampai ghoba saat hilang, asyafaqu cahaya merah. Syafaq itu bahasa Jawanya mego, ya mega. Jaza boleh ala sohihi menurut kaul sohih, kultu pendapatku, al qadimi kaul qadim, azharu adalah pendapat azhar, wallahu a'lam. Wallahu dan Allah a'lamu yang lebih mengetahui. Wal isya'u dan sholat isya bi maghribi setelah hilang asyafaqi cahaya merah, wa yabqa dan ketentuannya ilal fajri sampai fajar, wal ikhtiyaru waktu pilihan Allah hendaknya tidak tuakhara mengakhirkan an sampai sulusil laili sulusi sepertiga al-laili malam, wa fi qaulin menurut satu pendapat nisfihi tengah malam, wa subuhu dan sholat subuh
Bil fajri setelah terbit, as-sodiki fajar sodik, wahwa yaitu al-muntashiru menyebar, apa dhau'uhu cahayanya, mu'taridon melintangi, bil ufuqi cakrawala, waya beko dan ketentuannya, hatta sampai tatlu'a terbit apa asyamsu matahari, wal ikhtiyaru waktu pilihan, Allah hendaknya tidak tuakhara mengakhirkan, anil isfari sampai terang, kultu pendapatku, yukrohu makruh, tasmiyatul maghribi menamakan al-maghribi maghrib, kultu pendapatku, yukrohu makruh, tasmiyatul maghribi menamakan maghrib, isya'an dengan isya', wal isya'i dan menamakan isya', atamatan dengan atamah, wan naumu dan tidur, qablaha sebelumnya, wal hadisu dan bercakap-cakap, ba'daha sesudahnya,
ba'daha sesudahnya illa kecuali fi khairin untuk kebaikan, wallahu alam. Jadi ini ada beberapa istilah. Nah itu nggak boleh, ini sejak zaman dulu, tapi kadang kita sering begini, sering salah paham. Kok gak sholat isya? Cek doae kok bengi-bengi titik. Nah rada bengi. Lah artinya dalam bahasa Arab itu atamah. Itu atamah itu sama dengan seperempat malam. Ya sepertiga malam. Kita sudah menghabiskan waktu sepertiga malam itu. Artinya apa? Kita nggak sholat tapi kita ngomong sesuatu yang tidak bermanfaat setelah sholat isya. Nabi tidak pernah bercakap-cakap yang tidak bermanfaat ketika setelah sholat isya. Sik ngopi sik, sholat isya engko ae. Nah kalau ingin ngopi, ya sholat isya dulu selesai, barulah kita menghabiskan malam setelah sholat isya. Ada orang yang salah kaprah, sholatnya bengi-bengi karena ada dawuh bahwa sholat yang afdol itu di akhir waktu. Yang dimaksud di akhir waktu itu ketika isya masuk sampai kita sholat isya itu tidak boleh ada kata-kata yang tidak baik. Oke. Kecuali ngajinya habis maghrib sampai jam 8. Nah itu kan ada satu kegiatan yang positif. Maka di situ ada kata-kata atamah. Kalau maghrib jadi isya. Nah orang maghribnya pendek. Nah ketika maghrib sebenarnya rakaat yang terakhir dia salam itu sudah masuk isya. Itu namanya maghrib dengan isya. Asar juga gitu, surup akhirnya dengan maghrib jadi satu. Oke, isya menjadi satu dengan sepertiga malam, itu dinamakan atamah. Oke. Wa yusannu, dan disunahkan takjilu, menyegerakan as-sholati, sholat li awalil waktu, di awal waktu. Wa fi qaulin, dan menurut suatu pendapat takhirul isya'i, mengakhirkan isya, afdalu, itu lebih utama. Satu pendapat ini ya. Wa yusannu, dan disunahkan al-ibradu, waktu agak dingin, bidzuhri, saat zuhur, fi syiddati, fi oleh keadaan, atau fi dalam keadaan syiddatil harri, syiddati sangat, al harri panas atau menyengat. Wal asohu, pendapat asoh, ikhtisasuhu, hal ini dikhususkan
bi baladin, di suatu wilayah atau negara, harin, yang sangat panas, wa jamaati, dan berjamaah, jamaati dan jamaah, masjidin, masjid, yaqsidunahu, yang datang, min bu'din, dari tempat yang jauh. Nah, ini sunnah menyegerakan sholat li awalil waktu, di awal waktu, bukan mengakhirkan waktu. Ini ada satu pendapat tentang sholat isya, wa fi qaulin ta'khirul isya'i afdalu, mengakhirkan waktu isya, itu lebih utama. Tapi ini perlu kita ingat, ini adalah satu pendapat, pendapat. Fayusanul ibradu bid-duhri. Jadi ketika panas menyengat, sholat duhur itu boleh diakhirkan, supaya enggak panas, bisa mendekati sholat asar. Tapi kan ini bicara abad ke-5, abad ke-6 Hijriah. Sekarang di Arab saja kalau kita masuk ke tempat ibadah nggak ada yang panas, sunnah pakai AC. Ya sekarang kalau sudah pakai AC ya nggak berlaku ini, karena tidak ada suasana panas, cuaca yang panas. Masuk ke dalam masjid sudah dingin. Kita kalau di Masjidil Haram sa'i dari Safa Marwah ya nggak keringetan, karena dari bawah sudah sudah diberi AC dari bawah, orang nggak sampai keringetan. Jadi tidak bisa jadikan dalil kalau sudah seperti itu kondisinya. Dulu masjid di zaman Nabi yang mungkin sampai abad ke-5 Hijriah, atapnya kan tidak ada. Di zaman Nabi nggak ada atapnya, juga tidak ada keramiknya. Kalau kita bicara bid'ah, keramik ini bid'ah, ini adanya setelah Nabi. Kadang-kadang orang yang bid'ah itu kan lucu. Masjid di zaman Nabi nggak ada keramik, nggak ada atap. Makanya Masjidil Haram itu tengahnya tetap nggak diberi atap, karena melihat biar asli seperti dulu. Yang diberi atap yang pinggir-pinggirnya. Nah, ketika waktunya musim dingin, ya boleh menyegerakan supaya nggak terlalu dingin. Kita lanjutkan, waman, barang siapa waqa'a, yang meletakkan ba'du, sebagian sholatihi, sholatnya, fil waktu, di waktu, fal asohu, maka menurut pendapat asoh, annahu, bahwa dalam kurung sholatnya, in waqa'a, in apabila waqa'a, mendapat rok'atan, satu rokaat, fal jami'u, maka digabung semua sholat,
Adaun termasuk ada. Wa illa jika tidak ada, faqadun maka qadha, ya mengqadha salatnya. Jadi ini ada sholat juga, man waqa'a ba'du sholati fil waqti. Jadi barang siapa meletakkan sebagian sholatnya fil waqti, di waktunya itu. Ada orang memilih sholat duhur diakhirkan supaya langsung bisa ketemu asar. Orang-orang di Timur Tengah ada yang seperti itu karena betul-betul panas. Nabi pun tidak melarang mengakhirkan duhur mendekati asar. Begitu sholat asar selesai langsung sholat duhur selesai langsung asar. Pertimbangan berikutnya adalah air pada waktu itu tidak terpenuhi seperti zaman sekarang. Makanya biar dia tidak buang-buang air, karena duhur diakhirkan menjelang waktu asar. Dan seperti itu boleh. Yang melaksanakan sholat duhur didekatkan dengan asar itu madhabnya Syiah. Jadi orang Syiah itu bagi orang yang tidak paham, katanya dia cuma sholat 4 waktu, bukan sholat 4 waktu, dia mengakhirkan duhur mendekati asar. Jadi setelah sholat duhur, sholat asar langsung. Karena di sana dulu suasananya paling panas daripada Arab. Ada di Irak juga panas, suasananya iklimnya lebih panas daripada di Arab. Untung Nabi juga memberikan banyak contoh, jadi bisa lebih fleksibel. Nah, tapi kalau tidak mengalami hal yang seperti itu, kok seperti itu? Ya kayak kita yang hidup di Jawa ini, diakhiraken mawon duhure kan ben nubati asar. Nah, itu menurut kitab Minhajul Thalibin ini kita tetap wajib mengqadha. Karena tidak ada hal lain yang menyebabkan kita mengakhirkan duhur dan mengawalkan asar. Mungkin karena perjalanan jauh, ya mungkin wisata atau mungkin yang lain, bolehlah nanti bisnya itu kalau panitia travelnya paham, Pak supir sholat duhurnya nanti didekatkan dengan waktu asar, biar langsung sholat duhur dan asar, daripada menjamak dan mengkosor. Makanya jadi karom itu harus lebih pandai daripada rombongannya, kepala rombongan. Jadi harus sholatnya nanti dicarikan, kita berhenti di satu tempat itu jam 2 lah kurang seperempat, nanti turun, ribet ke kamar mandi dan lain-lain, itu jam 2 lebih sedikit, sholat duhur langsung iktikaf sebentar sudah asar. Nah seperti itu. Tidak perlu diqadha karena dalam kondisi tertentu. Tidak perlu dijamak sholat duhur karena waktunya didekatkan dengan asar. Setelah duhur selesai kita dengar adzan langsung sholat. Oke. Kalau mau menjamak ya boleh dijamak. Nah, lebih afdolnya ya sama, itu sama-sama boleh, tidak ada yang lebih afdol, karena itu perkara untuk memudahkan kita ibadah. Oke, kalau ditimbang ya lebih baik yang mendekatkan ini karena masih dapat sholatnya sama-sama sholat. Kalau yang dikosor ya dijamak takdim, jamak takhir itu kan diringkes. Yang ini tetap 4 rakaat, yang ini 4 rakaat. Kalau ini dapat 4 sama 2 atau 2. Oke, jelas kalau ditimbang ya masih berat yang 4. Tapi kalau pilihan suara terbesar terbanyak adalah dijamak ya nggak apa-apa, nggak dosa. Makanya kemarin Imam Nawawi mengatakan Islam itu agama yang samahah, mudah.
usah dipersulit. Ya wis lek karepe rombongan dijamak ya jamak, wong tidak dilarang. Maunya didekatkan waktunya biar tetap dapat sholat zuhur dan asar, ya nggak apa-apa. Seperti itu tergantung kebutuhan. Ya. Waman, dan bagi orang jahila yang tidak tahu al waktu ijtihada, hendaknya berijtihad, biwirdin, dengan wirid, wa nahwihi, atau lainnya, fa'in, jika tayakkona, dia yakin, sholatahu, bahwa sholatnya, qoblal wakti, sebelum masuk waktu, qadha, dia wajib mengqadha, ya qadha, dia wajib mengqadha sholat fil adhari, menurut pendapat adhar, wa illa, jika tidak, wa illa, jika tidak, fala, maka tidak wajib qadha. Ya, ini pendapat adhar. Kalau kita di satu waktu, kita nggak tahu ini waktunya jam berapa. Seperti ada acara di satu gedung, kan nggak lihat matahari. Nah, suasananya apa? HP kita mati dan sebagainya. Nah, kalau tidak bisa mengetahui pastinya waktu, maka kita boleh juga sholat di akhir waktu atau di awal waktu. Ternyata kita sholat duhur tadi itu sudah masuk asar. Ya, tapi karena tidak tahu waktu, kita tidak wajib mengqadha. Tapi kalau tahu waktu kok tiba-tiba milih duhur di asar, habis itu langsung sholat asar, tapi waktunya sudah masuk asar, itu diwajibkan mengqadha menurut pendapat yang adhar. Kita lanjut, wa yubadiru, dan harus bergegas, bil faiti, melaksanakan sholat, wa yusannu, dan disunahkan, tartibuhu, berurutan, wa taqdimuhu, dan mendahulukan, hu, yang ketinggalan, alal khadiri, atas yang sekarang, ala, atas al khadiri, yang sekarang, allati, yang la yakhafu, tidak takut lagi, fautaha, terlewat,
fautaha terlewat sholatnya, wa tukrohu dan makruh, as-sholatu sholat, indal istiwa'i inda saat al istiwa'i matahari tegak, illa kecuali yaumal jum'ati hari Jumat, wa ba'da subhi dan setelah as-subhi subuh, hatta sampai tartafi'a tinggi apa asyamsu matahari, karumhin satu tombak, wal asri dan waktu asar, hatta sampai taghruba terbenam matahari, illa kecuali li sababin ada sebab, kafaitatin terlewatnya, wa kusufin dan waktu gerhana, adik itu bukuroh. Adik ke depan tuh ada bukuroh. Wa kusufin dan waktunya gerhana, waktu gerhana, wa tahiyatin dan tahiyatul masjid, wa sajadi syukrin dan sujud syukur, wa illa kecuali fi harami di tanah haram, Makkah Mekah, alas sohihi menurut pendapat yang sohih. Wallahu alam bissawab. Ya, jadi ini kitab sholat ya. Kita cukup memahami waktu-waktunya ketika kita sholat. Kalau tidak punya jam digital, maka kita bisa melihat dengan cara melihatnya dengan menancapkan benda, dengan menancapkan benda. Sekarang jam digital, nah, tetapi jam digital ini kan mengikuti perputaran matahari. Sekarang lebih canggih lagi, di aplikasi HP sudah ada
jam waktu penunjuk sholat. Yang sholat HP, yang adzan qomatnya juga HP. Nah, ini kita harus siap menghadapi perkembangan teknologi. Kita nggak anti teknologi, nggak alergi dengan teknologi, maka kita boleh menggunakan itu. Nah, sekarang satelitnya kan sudah mengikuti perputaran matahari. Jadi kalau perputaran matahari settingnya berarti harus lebih cepat 30 menit dari jam digital yang berstandar GMT. Kalau di Indonesia ya WITA sama WIT. Ya, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Kalau berada di timurnya kita waktu Indonesia Barat, ya selisihnya yang tengah itu 1, yang timur lagi 2. Kalau berada di barat berarti selisih nambahnya 1, nambahnya 2 dan seterusnya. Maka ketika yang adzan itu Radio Republik Indonesia Surabaya atau stasiun televisi yang ada di Surabaya, berarti kita yang berada di baratnya Surabaya nambah waktu. Sana adzan tidak apa-apa karena waktunya adzan untuk daerah Surabaya dan sekitarnya. Kita belum boleh buka puasa. Kalau puasa harus nambah berapa menit? Oh, kalau Bojonegoro tambahnya 3 menit, berarti ya 3 menit setelah dia pertama mengumandangkan adzan. Nah, kalau di Kediri kurang lebih ya 5 menit, berarti tambahnya ya 5. Kalau Surabaya adzan ke timurnya, ya contohnya seperti Probolinggo dan sekitarnya dikurangi. Nah, dikurangi berapa? Ya kurangi 3 menit. Surabaya nggak adzan nggak apa-apa, sana boleh duluan. Nah, ketika kita adzan, kita ikut Surabaya, sahurnya ikut Jakarta. Padahal Jakarta dengan kita itu selisihnya ya 5 menit. 5 menit tambah 5 menit. Berarti kalau Jakarta itu adzan, berarti kita sudah terlewat 5 menit. Ya. Mungkin bab sholat ada pertanyaan? Sholat sunnah yang itu sholat fardu. Jadi sholat fardu itu ada qobliyah dan ba'diyahnya. Ya, qobliyah adalah sebelum, ya ba'diyah sesudahnya. Subuh itu ada qobliyahnya, tidak ada ba'diyahnya. Subuh. Jadi kalau ada sholat subuh terus sholat lagi, kita tanya, loh sholat apa? Ba'diyah. Oh. Berarti nggak pernah ngaji. Jadi subuh itu ada qobliyahnya, tidak ada ba'diyah. Alasannya apa? Dulu nggak boleh, karena ini ketika matahari mulai terbit, ini orang-orang Majusi dulu kan mulai menyembah dewa matahari. Jadi biar tidak ada kesamaan itu, maka Allah tidak mensyariatkan sholat ba'diyahnya subuh. Kemudian duhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Asar ini ada qobliyah, tidak ada ba'diyah seperti subuh. Sama, karena asar itu ketika matahari terbenam, orang-orang Majusi mulai membakar api dan dia mulai menyembah dewa mataharinya karena dia mau tenggelam dewanya. Nah, ini tidak ada syariat melaksanakan sholat ba'diyahnya. Maghrib ada ba'diyah, ada qobliyah. Isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Ini sholat yang mengiringi sholat 5 waktu. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari di sore ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.